Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini menjadi trending topik terkait dengan pernyataan Giring yang mana deklarasi Anies Baswedan dikait-kaitkan dengan tragedi di Malang. Dan bahkan tahu-tahunya Partai PSI resmi deklarasikan Ganjar Yeni maju di Pilpres 2024 pada tanggal yang sama, yaitu 3 Oktober 2022. Dan inilah yang kemudian Giring selalu memframing bahwa Anies Baswedan salah begitu, dalam artian bahwa dikait-kaitkan dengan tragedi korban sepak bola yang ada di Malang. Dan bahkan ini menjadi catatan penting dan ramai sekali di Twitter seperti ini. Ini menjadi trending topik di Twitter. Kenapa saya sulit memahami tweet Mas Giring ini? Ada yang bisa menjelaskan. Dia mentweet Giring seperti ini. Giring Ganesha, hilangnya ratusan nyawa di Kanjuruhan membuat kami di PSI menyingkirkan bahasan politik sementara. Deklarasi capres di tengah kedukaan tentu menyisakan rasa empati. Padahal PSI konsisten menolak pemimpin pengusung politik identitas. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi Giring mengatakan bahwa menyingkirkan bahasan politik sementara deklarasi capres di tengah kedukaan tertentu. Dan ini pada hakikatnya hari ini adalah bahwa ternyata pada tanggal 3 Oktober ternyata Giring Partai PSI juga mendeklarasikan Pak Ganjar. Apakah ini bukan namanya politik begitu? Ya, seolah-olah dia menjatuhkan Anies Baswedan, memframing Anies Baswedan agar orang banyak empati, tetapi di luar sana bahasan-bahasan Giring yang mentweet di Twitter itu tidak berpengaruh sama sekali, dan bahkan ini menjadi blunder kepada PSI begitu. Dan begitu banyak ramai sekali yang menjadi hashtagan ini buzzer piaran pemerintah bacot ini. Wow, luar biasa yang dilakukan ini. Ini pernyataan lo Giring ngebahas politik, mau bilang goblok tapi gue gak tega. Masa ketum partai gue goblok-goblokin? Walaupun emang goblok, tahan aja Dan banyak yang meng-hashtag ini menjadi trending topik hari ini. Biar gambar yang menjelaskan betapa hipokritnya Giring dan PSI ini. Hilangnya ratusan nyawa di Kanjuruhan membuat kami di PSI menyingkirkan bahasan politik sementara. Deklarasi capres di tengah kedukaan tentu menyisakan rasa empati. PSI konsisten menolak pemimpin pengusung politik identitas. Padahal tanggal 3 Oktober 2022 PSI juga deklarasi Ganjar capres di 2024. Artinya apa? Artinya perkataan atau mulut Giring hari ini benar-benar tidak sesuai dengan fakta. Bagaimana mungkin seorang ketua partai bisa mentweet seperti ini tapi kenyataannya tidak sesuai dengan ini begitu. Jadi publik sudah pinter hari ini, jangan dibodoh-bodohi dengan hal-hal menfitnah orang begitu. Dan ini sangat sulit sekali begitu ini. Nggak disangka belum 24 jam cuitan ketum PSI Giring Ganesha sudah dihapus soal tragedi Kanjuruhan yang dikaitkan Anies jadi capres. Kenapa dihapus? Kalau Anda berani jangan dihapus dong. Inilah yang kemudian menjadi satu kesalahan para buzzer-buzzer di luar sana, orang yang tidak suka dengan Anies Baswedan, dan bahkan ramai sekali. Anda bisa bayangkan betapa jahatnya Giring ini. Dunia berduka atas insiden di Stadion Kanjuruhan Malang, tapi dia tega sekali jadikan musibah itu sebagai alat politik untuk menyerang lawan politiknya. Sudah terbiasa dia begitu mempolintir orang yang sudah mati. Nih, padahal ini hashtag juga. Wow, luar biasa. Giring Ganesha, obat dumolit biar tenang, enggak stres. Jadi yang benar yang mana nih? Boleh deklarasi apa enggak Giring Ganesha PSI? Ya memang mulutnya Giring memang tidak sesuai dengan kenyataan begitu. Dan inilah yang kemudian masa ketua partai PSI seperti itu, padahal sudahlah. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya dikutip dari tribunnews.com. PSI resmi deklarasi Ganjar Yeni maju di Pilpres 2024 pada 3 Oktober.
Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendeklarasikan pasangan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Zanoba Arifah Kafsoh atau Yeni Wahid untuk maju dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSG Grace Natali menilai pasangan Ganjar Yeni merupakan cocok untuk memimpin Indonesia masa depan. Dan bahkan kombinasi Ganjar Yeni Wahid kami menilai sebagai pasangan yang cocok untuk memimpin Indonesia ke depan, kata Grace saat konferensi pers virtual Senin lalu. Grace menyebut keputusan tersebut diambil PSI berdasarkan hasil rembuk rakyat sejak beberapa waktu lalu, karena ia menegaskan keputusan itu bukan atas keinginan elit PSI, melainkan keinginan rakyat. Wow, sekarang rakyat mulai dibawa, rakyat yang mana begitu kan? Jadi artinya apa yang dilakukan Grace Natali ini kalau memang benar-benar mendeklarasikan, datangkan orangnya begitu, kayak Nasdem gitu. Kayak Anies Baswedan dideklarasi, jadi didatangkan orangnya. Masa melalui virtual? Lah, ini serius apa enggak PSI untuk mengusung Ganjar begitu? Dan disinilah yang kemudian PSI Pak Ganjar tidak perlu diusung oleh PSI karena pada hakikatnya PSI tidak lolos di parlemen, yakni 4%, dan kemarin 2019 PSI hanya mendapat 1,8 berapa persen begitu kan, tidak nyampe 4%. Inilah ambang batas PSI. Ngapain mengusung Pak Ganjar mengusung orang begituan kalau tidak nyampe itu begituan. Berarti di sinilah yang kemudian PSI bukan partai pengusung tapi partai pendukung. Itu yang pas sebenarnya. Karena apa? Kalau partai pengusung dia sudah lolos di parlemen, dia sudah lolos dari 4% dari ambang batas itu begitu. Apalagi sekarang 20% presiden threshold. Walaupun gabung dengan manapun kecuali dengan PDIP, dia tidak akan bisa begitu. Karena yang satu-satunya yang punya tiket adalah PDIP begitu. Jadi PSI ya jadi partai pendukung bukan partai pengusung, kira-kira seperti itu. Jadi kalau jelas mendeklarasikan Pak Ganjar dengan Mbak Yeni, otomatis datangkan orangnya begitu. Ngapain pakai virtual? Lah inilah yang kemudian kurang, bukan bodoh sebenarnya sih, tapi tidak pinter lah, kira-kira seperti itu. Dan bahkan ini dijelaskan dalam keterangannya ini. Terhadap Ganjar, Grace menyebutkan kader PDIP itu merupakan memiliki perjuangan yang sama dengan PSI. Karenanya ia menegaskan keputusan itu bukan atas keinginan rakyat. Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki perjuangan yang sama dengan PSI. Mas Ganjar juga tokoh paling pas untuk memajukan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, ujarnya. Kalau PSI sama dengan visi misi Pak Ganjar, ya jauh begitu. Karena PSI selama ini ya kalau dibandingkan dengan Pak Ganjar jauh begitu. Jadi seakan-akan ini nebeng bagaimana elektabilitas dan popularitas PSI akan semakin naik. Kira-kira seperti itulah logika politiknya hari ini begitu. Sudah bisa ditebak. Dan bahkan berita lain mengatakan seperti ini. PSI deklarasi Ganjar Capres 2024 pada 3 berbarengan dengan Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan dideklarasi itu datang sendiri ke ke kantor Nasdem, tetapi ini melewati virtual. Serius apa enggak untuk mendeklarasikan ini? Jangan-jangan dia ikut-ikutan begitu. Jakarta, Kompas.com, Partai Solidaritas Indonesia PSI mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengklaim bahwa terpilihnya nama Ganjar merupakan hasil forum rembuk rakyat yang sudah diselenggarakan sejak akhir Februari. Rembuk rakyatnya Februari, terus deklarasinya Oktober. Ya, saya rasa apa yang dilakukan Grace Natali dengan Giring ini ya memang menurut saya dalam segi politik memang dia tidak bisa begitu. Ia berujar rembuk rakyat ini untuk menjaring capres untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan pengurus daerah bertemu dengan para tokoh di daerah untuk mendengar aspirasi soal calon presiden. Dari hasil rembuk rakyat ini, kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024, kata Grace dalam konferensi pers.
Sejak awal, Pak Ganjar atau akrab kami sapa Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Di PSI mengklaim ada 9 nama kandidat yang muncul dari hasil rembuk rakyat termasuk Mahfud MD, Tito Karnavian, hingga Erick Thohir dan Sri Mulyani minus nama Anies Baswedan. Anies Baswedan tidak masuk di sini. Masa ia seorang PSI loh? Dia partai yang punya 1% di ambang batas itu masih ini yang dicalonkan orang-orang yang tidak masuk akal. Ngapain begitu kan? Grace menambahkan Grace merupakan calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Selain itu, PSI juga melihat Mas Ganjar sebagai sosok paling pas untuk melanjutkan kerja-kerja yang selama ini sudah dilakukan Pak Jokowi dalam memajukan Indonesia. Ini adalah Capres 2024 pilihan rakyat lewat rembuk rakyat, bukan keinginan elit PSI. Dan keinginan rakyat itu sesuai dengan hati nurani kami juga di PSI, Fred. Tidak begitu percaya rambut rakyat yang mana yang dirembuk gitu. Semua konsekuensi dari apapun itu tergantung dari partai. Partai yang kemudian melakukan rakernas, melakukan pembicaraan dan sebagainya begitu. Ya kalau tidak lolos di parlemen ngapain membawa-bawa nama rakyat begitu kan. Grace juga menilai bahwa Ganjar politis yang merakyat serta mengerti aspirasi dan pola komunikasi kaum muda, terbukti dari acara politikus itu mengoptimalkan penggunaan media sosial. Ya, jangan-jangan ini pencitraan menggunakan media sosial begitu. Prestasi kagak. Sementara itu, Grace juga mendeklarasikan calon wakil presiden yang akan mereka dukung pada 2024, yakni Putri Presiden RI K. Abdurrahman Wahid, yaitu Mbak Yeni Wahid. Dalam artinya apa? Artinya apa yang dideklarasi PSI selama ini ya tidak rasional begitu. Artinya PSI kalau dia mendeklarasikan Ganjar dan Mbak Yeni, datangkan ke tempat kantornya, ke kantor PSI begitu. Kayak Nasdem dia berani mendeklarasikan Anies dan mendatangkan Anies Baswedan. Dia melakukan virtual biasa kok. Dan bahkan saya ingatkan kepada PSI itu bukan partai pengusung ya, karena dia tidak nyampe di ambang batas 4% di parlemen. Dia hanya mendapatkan 1,8 berapa persen begitu kan. Ini bukan partai pengusung tapi partai pendukung begitu. Ya banyak partai-partai pendukung yang tidak nyampe di luar sana, partai-partai baru juga banyak menjadi partai pendukung begitu. Dan bahkan komentar netizen sangat banyak sekali seperti ini. Ini dari netizen, kenapa kau hapus Gir? Ini ada postingan Giring yang hilang. PSI perlu bentuk tim pencari fakta kayaknya. Siapa yang menghilangkan postingan tersebut? Dari Andi Sinolingga. Dan bahkan banyak di sini. Ring Giring, main lumpur aja sama. Inilah yang kemudian yang ditekoti oleh para PSI ini. Mengusung berapa persen atau berapa kursi yang dimiliki, mungkin maksudnya mendukung ya. Jadi relawan mungkin lebih realistis. Giring, ini gimana sih katanya berduka, nggak bahas politik, masa DPP yang sendirinya nggak bisa diatur? Jadi artinya saya sudah katakan begitu. Jadi lucu sekali PSI ini. Ya, menurut netizen sini bukan partai pengusung dan bukan partai pendukung, tapi lebih tepatnya adalah partai relawan. Kira-kira seperti itu ya, masuk akal juga. Mungkin ini lebih pinter daripada Giring ya, Mas Fathur ini kan. Ini kan lebih pinter begitu. Jadi artinya kalau dia menjadi partai relawan Ganjar ya nggak apa-apa begitu, karena dia bukan partai pengusung, karena tidak nyampe berapa persen di parlemen begitu. Dan partai pendukung ya bisa lah partai pendukung, tapi ya lihat PSI-nya juga begitu kan. Jadi kalau tidak bisa ya ngapain kita harus menjadi partai pendukung begitu. Jangan-jangan ya nebeng aja begitu. Ini sangat menarik sekali ya. Kombinasi Ganjar Yeni Wahid kami anggap terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Fred, inilah pasangan calon untuk Capres-Cawapres untuk mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang adil dan toleran. Sebut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Ini fotonya. Jadi dibuat-buat begitu. Jangan-jangan belum ada konfirmasi kepada Mbak Yeni atau kepada Pak Ganjar begitu.
Jadi menurut saya ada komunikasi politik kurang di PSI itu. Seakan-akan dia kalau ingin partainya ingin maju, sebenarnya tidak perlu fanatik terhadap satu sama lain begitu. Dan bahkan di sini sudah disebutkan dari Sirait Batak Dusun. Si Giring dengan lantangnya bilang deklarasi capres di tengah kedukaan adalah nir empati. Sementara PSI sendiri deklarasi capres ring sekelas ketum, cuitan lu nir Faidah asal cuap aja payah. Dan bahkan yang ditakuti ini Anies for Presiden 2024. Banyak yang menakuti di luar sana, dan cebong-cebong sudah kepanasan, semakin memanas, dan bahkan sesama cebong pun saling intrik mengintrik begitu. Buat Giring yang bangga dengan kudunguannya. Cuitan Giring dihapus, stres kumat kali setelah melihat kolom komentar isinya dianjing-anjingkan netizen. Giring stres tidak ada yang mencalonkan dia jadi presiden kebegacian. Ya ini, taubatlah sebelum terlambat. Iya, banyak sekali ya. Ini. Kita lihat ini aja ini. Wow, terima kasih Giring sudah menunda bahasan politik selama 2 jam. Respect bro. Jadi kesimpulan dari kami adalah satu, yaitu kalau PSI benar-benar serius untuk menjadi mendukung Pak Ganjar, bukan mendukung ya, karena memang kalau mendukung ya wajarlah masuk kepada setidaknya partai relawan lah kira-kira seperti itu untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, ya sah-sah aja. Tapi setidaknya PSI itu undang Pak Ganjar, undang Mbak Yeni Wahid ke kantornya untuk dideklarasi, bukan melewati Zoom, bukan melewati virtual dan sebagainya. Ngapain? Ini kan tidak serius sama sekali begitu. Contohlah Partai Nasdem. Sekarang ini adalah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan, mendatangkan langsung kepada Anies Baswedan. Ini adalah keberanian Pak Surya Paloh sebagai orang nasionalis begitu. Dan bahkan ya di luar sana masih banyak digoreng, dikait-kaitkan dengan kejadian supporter yang meninggal di Malang, salahnya Anies, dianggap seperti itu. Ini adalah perilaku Giring selama ini begitu. Bahkan Giring mengatakan bahwa ratusan nyawa di Kanjuruhan membuat kami dan PSI menjinkan bahasan politik identitas. Pada tahu-taunya PSI tanggal 3 kemarin juga deklarasi Ganjar. Ini merupakan kesalahan besar, dan bahkan saya tidak menganggap bahwa Giring itu bodoh, tetapi dia tidak pinter begitu. Kira-kira seperti itu logika kesimpulan saya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, di share sebanyak-banyaknya.